Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu, sehat? Sehat. Nampaknya sehat semua ya Bu ya. Karena habis pencairan kemarin ya kan. Kita tunggu nanti pencairan di bulan ini ya Bu ya. Ini belum berapa? Bulan depan ya Bu ya. Ini pencairan beras yang belum ya Bu ya. Bu, saya sebelum kita mulai supaya lebih fokus, saya ada games. Nanti 1, 2, 3. Setiap kelipatan 3 Ibu harus bilang hai, bisa ya? Bisa? Orang tim Jepang. 1, 2, Asli. hai, 4, 5, hai, 6, 7, 7, 8, 9 nya hai, 3, 6, 9, 12, 15. Bisa Bu? Mulai. 1. Satu. Bu, hai lagi Bu. Hai. Pas. Kan orang Jepang kan tuh. Berarti. Satu, dua, Satu, dua. Hai. dua, Hai aja. Kalau dibilang kosong semua hai aja. Kosong. Iya, tepuk tangan. Pas itu Nah, Ibu Jepang. sekalian, hari ini kita akan bahas tentang perlindungan anak. Nah, anak itu perlu dilindungi nggak Bu? Kenapa sih dilindungin? supaya dia nggak gelandangan. Nggak gelandangan, bagus Bu, mantap, luar biasa. Terus Bu, Supaya teratur dia, terus sekolah, tahu dia sopan santun. nanti ya Bu ya. Ah, iya kan? Iya. Lindungi. Tapi supaya dia terhindar dari bahaya ya Bu ya. Ah, Next, nah, perlindungan anak. Nah, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ya Bu ya. iya. Nah, ini supaya anak tidak terlantar. Ya kan Bu, kadang ada anak yang kita pernah dengar kasus diculik ya. Nah, itu karena anak tidak dilindungi. Nah, kemudian inilah kita salah satu tujuan. Nah, apa itu anak, Bu? Anak itu apa? Anak itu adalah titipan Allah. Nah, titipan Allah. Nah, apa lagi, Bu? Hah? Keturunan, betul. Harta. Harta. Buah hati. Apa lagi, Bu? Kasih sayang pun bisa. Kasih sayang ya Bu ya. Iya, anak itu ya. Banyak macam ya Bu ya. Ya, buat cinta, buat hati sama ya Bu ya. Nah, dia tuh anak ya. Dia tuh gambar senyum dia, seneng dia. Oke, next. Gara-gara aku pikir. Pengertian anak dalam segi perlindungan atau segi hukum kita mungkin pernah bahas, yaitu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Nah, jadi Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Jadi anak-anak yang belum berusia 18 tahun itu dilindungi oleh negara. Makanya ada perlindungan anak. Kalau dia melakukan kesalahan, dia nggak akan bisa terlibat dengan hukum. Karena usianya belum bisa untuk dihukum. Nah, itu dia. Jadi kemudian kalau ada kekerasan sekarang kan gitu kan Bu. Ada namanya apa Bu? Undang-undang apa Bu? HAM ya Bu ya. Hak asasi manusia kan. Sampai-sampai orang tuanya dilaporkan. Ya Bu ya, gara-gara anak. Nah, itu juga. Itu karena perlindungan anak. Kemudian juga di sekolah juga seperti itu. Nah, seorang guru tidak bisa lagi mencubit sembarangan ya kan Bu, memukul sembarangan dan lain sebagainya. Kalau dulu Ibu ya kan Bu, melapor ke rumah pun makin takut ya. Anak sekarang enggak. Lagi di rumah, mau Iya. dilapor. Anak sekarang disentil sedikit aja ngadu mamanya pula bela. Nah, senang dia. Oke, next. Nah, anak itu punya hak Bu ya. Apa tuh hak anak Bu? Anak punya hak nggak? Dia perlu diurus. Diurus, ya benar, luar biasa Ibu ya. Diasuh, sama diurus sama kayaknya tuh ya. Kasih perlindungan yang benar. Kasih perlindungan, dikasih pendidikan tadi ya. Nah, apa lagi Bu? Dikasih nafkah makan ya Bu ya. Nah, terus dikasih pakaian ya Bu ya. Nah, apa lagi Bu? Iyalah. Ya, nafkah lahir batin ya Bu ya. Dikasih pendidikan tadi udah ya. Iya. Nah, semoga ya banyak ya Bu ya hak anak yang harus kita tunaikan. Nah, di sini apakah kita sudah menunaikan hak anak kita? Sudah ya Bu ya, sudah menurut usaha kita sudah ya Bu ya. Oke Bu. Nah, ini hak anak Bu, hak tumbuh kembang ya Bu ya, hak perlindungan betul, hak kelangsungan hidup, dia menikah, bekerja ya Bu ya.
hak berpartisipasi termasuk sekolah ya Bu, belajar dan ada lingkungan ya Bu ya, itu termasuk bagian daripada hak anak. Nah, ini hak anak adalah hal yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area. Holy itu ada suci, area yang suci. Maksudnya dia anak-anak itu emang ya kan Bu, dia tidak mendapatkan perlakuan yang buruk segala macam, itu bersih gitu ya. Jadi hak anak dapat diartikan hak melekat asasi dan hak asasi pada diri anak, pemberian Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Kemudian hak ada sejak dilahirkan bahwa saat di dalam kandungan jika tidak dipenuhi ada pelanggaran hak juga. Nah itu dia, banyak sebagainya. Oke, upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Bu, bagaimana sih ibu mengupayakan untuk mencegah kekerasan dan perlakuan salah pada anak? Mencegah kekerasan biasanya bagaimana Bu cara kita? Kalau kita salah pun nggak bisa langsung kita pukul. Jangan langsung dipukul. Kita bilang bagus-bagus. Yang bagus-bagus, betul Bu, luar biasa. Iya, Terima kasih. Ada lagi Bu? Dipujuk dia. Dipujuk ya Bu ya. Jangan kasih nasihat ya Bu ya. Jangan serta-merta langsung main tangan ya Bu ya. Oke, terus Bu? Kasih pengertian. Kasih pengertian ya. Ada lagi Bu? Banyak ya Bu ya? Ya luar biasa. Next ya. Pengertian kekerasan terhadap anak. Nah, kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Itu termasuk dalam kekerasan juga ya Bu ya. Dari kekerasan bukan hanya sifatnya juga dipukul ya Bu ya. Dicaci, dibandingkan itu juga termasuk kekerasan ya Bu ya. Secara fisik dan psikis ya kan Bu. Nah itu dia. Setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual dan sosial terhadap anak. Nah itu termasuk juga kekerasan. Nah perlakuan salah apa itu Bu? Segala bentuk perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang diberi tanggung jawab atau kuasa atas dengan mempunyai kewajiban untuk memelihara dan merawat anak yang dapat berpotensi merugikan sementara atau permanen, melukai, menimbulkan kecacatan, bahkan dapat mengancam jiwa anak. Perlakuan salah ya, dipukul tapi luar biasa mukunya Bu ya, macam istilahnya kayak anak tiri gitu ya Bu ya. Ini perlakuan yang salah ya Bu ya. Mungkin banyak lagi ya Bu, anak dijual, diaborsi, bahkan mohon maaf pun ada juga yang anaknya diapakan ya Bu ya sama orang tuanya juga. Nah itu dia banyak Bu. Nah ini jenis-jenis kekerasan dan perlakuan salah. Ada fisik, ada psikis, ada seksual. Nah, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit. Nah, sakit secara badan ya, itu fisik ya Bu ya. Kalau psikis biasanya gimana Bu contohnya? Diejekin. Nah, itu ya maksudnya bagian hati, psikis ya Bu ya. Nah, dihina segala macam ya Bu ya. Dibully sekarang bahasanya kan Bu. Nah, kalau seksual banyak ya Bu ya. Tidak nyaman bahkan menimbulkan trauma berkepanjangan. Nah, ini kita tahu masalah ini. Nah ini Bu jenisnya Bu, contoh kekerasan. Memukul itu masuk fisik ya Bu ya. Mencubit, menampar, menendang, menginjak-injak, nah, mengguncang-guncangkan badan kalau ada gitu ya Bu ya. Nah, kalau pala ya memasukkan cabai ke mulut, nah, dia maunya itu dia. Nah ini biasa tradisi orang dulu ya Bu ya, masukkan cabai. Kalau psikis apa? Melototi anak. Nah, kalau dulu kita bisa gitu Bu ya. Kalau dipelototi takut. Nah, Sekarang dipelototi balik melotot ya Bu ya. Enggak tahu. Nah, itu sekarang jadi tanda tanya juga Bu. Kenapa orang tua dulu mendidik seperti itu kok bisa, kalau kita kok malah nggak bisa kan? Nah, tanda tanya juga. Dulu zamannya nggak kayak gini. Nah, Nah, sekarang udah gimana kan? Dan contoh aja lah, kalau kita dulu kan marahin mak aja takut kita. Dan hari ini marah kita lalu ya. Takut. balik ya Bu ya. Apa ya lagi? Karena perkembangan zaman yang luar biasa Bu ya. perkembangannya. Nah, karena mungkin ada Lingkungan dari lingkungan dari luar. Iya. Mundur terus. Kemudian tidak tahu diri, membanding-bandingkan. Nah, ini sebenarnya nggak baik ya Bu ya. Iya. Anak jadi ngerasa benci, kemudian membenci anak, sasaran kemarahan. Ini ada juga kadang orang tua nih Bu ya kan, ketika dia lupa mengontrol ketika sama suami begaduh ya kan. Oh, ada tuh anak, penalakan, Ada ya Bu ya. penalakan, Iya, keseringan. keseringan. Jadi kalau bisa kita harus hindarkan, itu termasuk dari kekerasan pada anak ya Bu ya.
Nah, jangan gara-gara uang belanja kurang, anak nggak libat ya kan. Gak usah kau jajan aja. Ya sudah. Padahal biasa. Lagi apa hati pulangan nggak? Sudah kan? Betul deh. Kemudian seksual nih Bu, pantat dicolek, Saya lain kelamin diraba-raba, payudara di dalam remas, dipaksa melakukan oral seks, diperkosa, disodomi, dijual ke mucikari dan lain-lain. Nah, ini biasanya ada juga kejadian seperti ini ya Bu ya. Oke. Banyak Nah, jangan. kemudian yang perlu kita ketahui adalah kita harus bisa mendeteksi dini kekerasan terhadap anak. Nah itu yang tadi yang kekerasan seksual itu bisa terjadi ya Bu ya. Nanti mungkin ada suatu video yang pernah kita lihat, anak-anak tuh dia main-main keluar, dan gitu ada orang datang ngasih bonbon ya kan Bu. Nah biasanya anak-anak kecil ini kan nggak tahu apa-apa ya Bu ya, dikasih bonbon senang sama om-om ya kan, senang dia. Besok juga gitu, lama-lama kan kenal mereka, jadi seperti akrab. Ih om ini bagus kan gitu kan Bu. Nah kemudian dia ajak jalan-jalan, kan kita nggak tahu, tiba-tiba dipegang segala macam. Nah, artinya memang kita sebagai orang tua harus perlu menerapkan juga. Nah, jangan bermain sama yang tidak kenal, bisa kita gitu ya Bu ya. Nah kemudian kalau mungkin ada sesuatu hal yang misalkan perlakuannya berbeda, nggak wajar, harus teriak dan segala macam Bu ya, atau lari. Nah supaya apa? Supaya menghindarkan daripada hal yang tidak diinginkan ya, Bu. Nah ini Bu, tanda-tanda kekerasan seksual nih Bu. Kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher. Ini kekerasan ketakutannya dia Bu ya. Nah itu dia biasa Bu. Kepala tertunduk ke dalam. Nah, ini kan biasa kalau orang yang lagi trauma, biasanya di kamar sendiri mungkin ya Bu ya. Nah kemudian kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat. Lutut tertekuk ke dalam tubuh menekuk, mata berkedip-kedip, wajah pucat pasi dan lain-lainnya. Masih banyak lagi sebenarnya. Nah, ini tanda-tanda terjadi kekerasan seksual. Nah, mungkin kalau nanti Ibu bisa melihat sekitar dan segala macam, itu mungkin terkena identitas seperti itu ya, terindikasi ya, kita bilang seperti itu. Nah ini perlu kita ketahui juga. Nah bagaimana sikap orang tua ketika jika anak mengalami gejala-gejala kekerasan seksual? Apakah kita langsung memarah atau membenci? Sebenarnya itu adalah kecelakaan yang tidak terduga-duga kan Bu. Kadang kan orang kan pintar kan Bu, ada yang kena dikasih obat tidur gitu kan. Bahkan pernah ada kasus TV kan gitu kan, sama kawannya sebenarnya, main-main satu mobil. Jadi pas dia di mobil itu berhenti, parkir mobilnya. Jadi orang ini 2 laki 2 perempuan. Jadi yang satu laki satu perempuan keluar, yang satu laki satu perempuan dalam mobil. Pas kebetulan polisi datang, dilihat pakaiannya sudah terbuka ya Bu, tapi sebelum sempat terjadi sesuatu, dan posisi perempuan tadi mabuk, dikasih obat tidur sama tadi yang laki tadi yang mau niat jahat. Nah jadi diperiksa, kemudian tanyain nggak ngaku lakinya, lama-lama baru ngaku. Perempuan tadi nangis-nangis nggak tahu apa-apa, karena dia tahunya kepalanya pening, puyeng, ngantuk. Nah itu bisa saja terjadi ya Bu ya di luar sana. Nah mudah-mudahan tidak terjadi di sini, tapi sebagai contoh itu ya Bu ya, buat kita untuk anak kita kan, hati-hati. Kadang-kadang teman-teman pun kadang mau niat tidak baik sama anak kita. Nah jadi kemudian kalau misalkan itu terjadi, kita jangan terus langsung memarahi segala macam ya Bu ya, karena dia sebenarnya lagi ketakutan ya kan Bu, lagi stres ngalami itu. Maka tidak panik, tidak marah, peluklah anak erat-erat untuk menunjukkan bahwa Anda sangat menyayangi mereka. Nah tapi tetap kita bisa memarahi, tapi jangan pada saat itu ya kan Bu. Nah mungkin dia sedang trauma yang tinggi-tingginya, nah dia bisa stres, lama-lama bisa gila. Itu yang kita bahaykan. Nah sampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menyakiti mereka, dan apapun yang terjadi akan tetap memberikan perlindungan, karena namanya orang tua tetap wajib ya Bu ya, melindungi anaknya. Kemudian mintalah pertolongan kepada ahli atau lembaga-lembaga layanan, laporkan ke polisi. Itu dulu sikap pertama kita sebagai orang tua. Setelah itu selesai, baru kita interogasi hari esoknya. Kenapa bisa gitu segala macam kan? Tapi hari pertama kita udah langsung marah besar segala macam. Nah kita harus bisa istilahnya pemikiran kita normal dulu. Nah, apa yang harus kita tindakan yang kita buat dulu? Nah, tadi minta pertolongan sama lembaga segala macam kan, laporkan polisi. Setelah itu masalah selesai, baru kita interogasi anak kita juga. Kenapa bisa demikian? Nah, tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Untuk supaya itu bisa tidak terjadi, biasanya kita harus ngasih bekal buat anak ya Bu ya. Hati-hati baik sama siapapun bergaul. Next. Nah kemudian yang terakhir adalah anak istimewa Bu.
Anak istimewa tahu ya Bu ya? Tahu anak istimewa? Apa itu Bu? Apa itu Bu? Kurang bagus. Disabilitas ya Bu. Itu namanya anak istimewa kita bilang ya Bu. Memang anak-anak itu memerlukan kebutuhan khusus ya Bu ya. Memang kita bilang cocok dia sebagai anak istimewa. Nah, contoh nih, ada abangnya yang normal, adik nggak normal. Iya. Mana lebih kita istimewakan? Yang nggak normal. Iya, ya kan Bu. Nah, makanya kita kasih ulangi. Seolah-olah gitulah dalam gambarannya. Padahal bukan seperti itu, karena memang dia butuh pertolongan. Nah, biasa itu yang luar biasa adalah Perhatian lebih. iya, perhatian lebih, betul Bu. Nah, semua adalah anak-anak yang memerlukan perhatian khusus karena mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, dan sosial. Tetapi mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan baru dari potensi yang ada pada dirinya. Nah, ini banyak bisa sebenarnya ini luar biasa tabungan ya Bu ya buat orang tuanya ya. Nah, pencegahan kekerasan anak istimewa ini biasanya Bu ya, anak-anak sering dibully ya. Misalkan matanya buta, kakinya cacat ya kan. Kadang lebih sih kawannya lebih banyak mau ngebully ya Bu ya, nggak mau berkawan ya kan, diejek segala macam. Itu biasanya sering terjadi tuh Bu ya sama anak-anak seperti itu. Nah, jadi seharusnya kalau ketika seperti ini dan biasa anak-anak kayak gini nggak mau sekolah tuh. Dia sekolahnya pun harus di tempat-tempat yang khusus ya Bu ya. Kalau yang tempat itu nanti dibully, diganggu dan segala macam. Nah, pencegahannya bagaimana? Menyadari bahwa anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga orang tua berkewajiban menjaga. Tidak merasa malu memiliki anak istimewa. Saya rasa nggak ada orang tua yang malu ya Bu ya, ketika anak sudah seperti itu. Tapi mungkin kalau ketika dibawa keluar ya wallahu alam juga. Nah, mungkin orang berbeda. Kemudian mau memperkenalkan anak istimewa kepada lingkungan. Percaya bahwa anak dapat mandiri, memberikan kasih sayang secara wajar, memenuhi hak-hak anak istimewa. Nah, biasanya memang Bu anak istimewa ini luar biasa karena saya juga pernah dengar maksudnya mendapat istilahnya orang tua yang mempunyai anak itu biasanya ketika emosi kadang nggak terkontrol ya Bu ya. Misalkan kadang-kadang kita lagi capek, kuncing-kuncing aja, kadang pala juga ya Bu ya emosi. Nah, sebenarnya kita harus menyadari diri lagi, oh iya dia anak istimewa, tapi itu kadang-kadang tidak terkontrol juga. Nah, tapi di sini ada nggak Bu? Ada ya? Nggak ada ya? Nah, kalau yang bandel-bandel kali pun kategori anak istimewa tuh Bu. Yang bandel-bandel kali kayak diatur, ya kan Bu? Ya, kita kan lebih memperhatikan dia, betul nggak? Sama yang nggak bandel, betul kan Bu? Anak istimewa dia. Anak istimewa. Anak udah jadi imbang. Jadi pesan kunci Bu untuk anak istimewa. Anak istimewa adalah anak yang membutuhkan perhatian khusus ya Bu ya. Mereka memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Jadi bukan berarti kita membatasi kemampuannya. Nah, banyak kan Bu, kadang di luar sana kan nyanyi cantik suaranya, kan Bu? Itu enggak? Kalau buta ya. Kalau bapak tuh ada kan, kakek ada kan. Nah, banyak lah pokoknya Bu ya. Nah, bahkan sampai ada yang ikut olahraga waktu itu kan diadakan ya di Indonesia ya. Olahraga yang anak khusus istimewa. Kemudian mengembangkan potensi yang ada pada anak istimewa membutuhkan motivasi, dukungan, kasih sayang dan perhatian. Nah, meskipun dia adalah anak istimewa tapi hak-haknya harus sama disesuaikan sama anak yang lainnya. Nah, kemudian anak istimewa rentan atau mudah mendapatkan kekerasan sehingga perlu dicegah dari kekerasan. Betul ya Bu ya? Terutama pada kawan-kawannya. Oke, terima kasih Bu. Nah, inilah pertemuan kita terkait perlindungan anak. Oke Bu ya, demikian mudah-mudahan Bu materi ini bisa kita terapkan. Nah, bagaimana kita bisa khususnya Bu ya, kesimpulannya adalah anak itu adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya kan Bu? Bagaimana kita harus bisa menjaga, harus bisa amanah. Ya Bu ya. Amanah artinya kita bertanggung jawab, ya kan Bu? Nah, jangan kita istilahnya kita perlakukan anak kita tuh karena mungkin kita benci, kita harus penuh dengan kasih sayang. Karena anak itu adalah buah hati ya Bu ya, makanya dibilang dia buah hati, ya kan Bu. Nah, waktu kecil dia membahagiakan, ya kan. Kalau besar dia bisa juga membahagiakan, tergantung bagaimana ibu mencintainya, menyayanginya dan mendidiknya, dan juga bagaimana ibu memberikan perlindungan terhadap dirinya. Demikian Bu untuk materi kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semua dan ibu bisa juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kick.